Mau tahu jadwal penyaluran atau pencairan bantuan PKH mulai tahap 1 di tahun 2023 dan juga penyaluran atau pencairan bantuan program kartu sembako di awal tahun 2023. Nah, selain itu juga akan saya kabarkan terkait mengenai para keluarga penerima manfaat KPM PKH dan KPM sembako hanya usia dan yang masuk dalam kriteria berikut ini saja yang dipastikan akan melanjutkan bantuannya atau akan cair kembali bantuannya di tahun 2023. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, dipelancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai jadwal resmi dari pusat untuk penyaluran atau pencairan bantuan PKH mulai tahap 1 di tahun 2023 dan juga jadwal penyaluran atau pencairan bantuan program kartu sembako atau BPNT di tahun 2023. Nah, selain itu juga akan saya informasikan terkait mengenai keluarga penerima manfaat hanya yang berusia berikut ini dan yang masuk kategori berikut ini saja yang nanti bisa dipastikan akan melanjutkan mendapatkan bantuan PKH dan BPNT atau sembako di tahun 2023. Nah, kira-kira yang masuk dalam kalangan atau kategori usia berapa? Nah, jika tidak masuk dalam golongan atau kalangan usia dan kriteria tersebut, apakah nanti akan masih bisa lanjut bantuannya atau tidak ya? Nah, daripada penasaran, simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, hari ini sudah masuk di pertengahan bulan Desember tahun 2022. Artinya kurang separuh perjalanan lagi atau kurang setengah bulan lagi ya, kita memasuki tahun 2023. Nah, sedangkan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah saat ini mungkin masih ada daerah-daerah tertentu yang masih melakukan penjadwalan untuk penyaluran bantuan sosial di tahap terakhir di tahun 2022. Yakni untuk PKH tahap 4, bantuan sembako untuk 3 bulan, alokasi Oktober, November, dan Desember, plus BLT BBM tahap 2. Nah, memang beberapa hari ini, di pertengahan bulan Desember ini, ada beberapa data susulan KPM yang kemarin belum sempat masuk dalam data bayar di jadwal yang pertama itu. Nah, ini di pertengahan bulan Desember, mulai awal bulan Desember, itu sudah ada jadwal susulan untuk beberapa KPM yang memang benar-benar sudah masuk SK dari Kementerian Sosial yang sudah masuk data bayarnya. Jadi, susulan tersebut ini biasanya harus menunggu surat undangan dari kantor pos. Nah, setelah dapat itu biasanya kalau yang sebelumnya itu ditempatkan di titik-titik komunitas tertentu seperti kantor desa, kantor kelurahan, atau kantor kecamatan. Nah, kalau susulannya itu hanya sedikit, itu biasanya mungkin bisa mengambil langsung di kantor pos yang terdekat. Nah, itu ya Sobat YouTube semua. Nah, terkait mengenai bantuan yang sudah disalurkan, nah, ini harap dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, sesuai dengan peruntukannya. Kalau untuk bantuan PKH, ya harus digunakan untuk kebutuhan PKH, untuk anak pendidikan, kesehatan, seperti itu.
Kalau untuk bantuan sembakonya yang dibelanjakan dalam bentuk sembako. Nah, ini bebas ya, bisa dibelanjakan di mana saja. Kemudian BLT BBM juga bisa untuk memenuhi gizi juga bisa, apalagi dibuat untuk modal usaha. Nah, ini sangat dianjurkan. Mengingat bantuan sosial dari pemerintah ini tidak selamanya ya akan diberikan ke keluarga penerima manfaat. Karena pasti ada batasannya, ada waktu untuk menyetop bantuannya. Nah, sobat YouTube, padahal baru kemarin ya, bisa dibilang baru kemarin lah penyaluran bantuan sosial dari pemerintah ini dilaksanakan. Nah, ternyata ini sudah mendekati awal tahun 2023. Nah, apakah akan cair lagi bantuan untuk PKH tahap 1 di tahun 2023 dalam waktu dekat, dan juga bantuan sembako atau BPNT dalam waktu dekat juga? Nah, karena memang untuk jadwal penyaluran bantuan PKH tahap 1 di tahun 2023, skemanya itu tetap ya 3 bulan sekali ya. Karena memang belum ada aturan yang terbaru yang mengaturnya, jadi masih mengikuti kebijakan atau aturan yang saat ini. Karena saat ini ya penyalurannya ya tetap ya 3 bulan sekali untuk PKH. Jadi tahap 1 untuk jadwalnya itu ya antara bulan Januari, Februari, kemudian dan Maret. Jadi di antara 3 bulan tersebut. Nah, tidak menutup kemungkinan bisa saja Januari atau mungkin Februari ini dimulainya. Biasanya di termin pertama itu ya antara akhir Januari atau mungkin di bulan Februarinya seperti itu. Ya, tapi kita doakan saja semoga ini lebih cepat ya untuk penyalurannya. Nah, kemudian untuk bantuan sembako ini juga sama. Kalau alokasinya itu setiap 1 bulan sekali Rp200.000. Namun tidak menutup kemungkinan untuk penyaluran sembako ini terkadang ya mengikuti kebijakan dari pusat saja ya. Bisa 1 bulan sekali, atau bisa 2 bulan, atau bahkan bisa 3 bulan seperti yang di tahap terakhir tahun 2022. Yang jelas walaupun dicalurkan 2 bulan langsung, misal disalurkan di bulan Februari, nah itu pasti ikut yang Januari juga, jadi langsung untuk 2 bulan jika penyalurannya disalurkan di bulan Februari. Jadi dapatnya tetap Rp200.000. Nah, apakah bantuan PKH tahap 1 nanti dan bantuan sembako ini tetap akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia? Nah, kita menunggu info resmi lebih lanjut dari pusat ya. Karena memang terakhir kemarin itu lewat PT Pos Indonesia. Sedangkan di bulan-bulan sebelumnya itu lewat kartu KKS, baik PKH maupun BPNT. Nah, lewat apapun itu, entah lewat pos atau KKS, ya nggak masalah. Yang penting nanti bantuan Anda itu bisa cair kembali. Nah, jadi itu. Jadi untuk tahap 2-nya berarti ya mulai bulan April, Mei, Juni, kemudian tahap 3 Juli, Agustus, September, dan tahap 4 Oktober, November, dan Desember. Nah, jadi untuk bantuan PKH di tahun 2023 ini tetap akan dilaksanakan, akan diperpanjang. Begitu juga dengan bantuan sembako karena anggarannya sudah diumumkan oleh Ibu Menteri Keuangan. Jadi sudah disediakan, sudah disiapkan anggaran, tinggal pelaksanaannya saja ya nanti di tahun 2023. Nah, apakah nanti akan ada bantuan-bantuan tambahan seperti BLT di tahun 2022 saat ini, nanti mungkin di tahun 2023. Nah, itu juga nanti biasanya itu ya kebijakan yang mendesak, mendadak saja. Ya, semoga saja masih ada nanti mungkin tambahan-tambahan seperti itu. Tapi yang pasti untuk cairnya itu ya hanya PKH dan bantuan BPNT dan juga PBI. PBI ini cuma dalam bentuk layanan kesehatan gratis ya, bukan dalam bentuk bantuan uang atau barang ya. Nah, itu ya Sobat YouTube. Kemudian untuk usia KPM, nah ini yang perlu diperhatikan di tahun 2023. Nah, ini kan kemarin sudah diatur di Peraturan Menteri Sosial nomor 101 yang bulan Mei yang lalu itu kan sudah disosialisasikan, mungkin sudah banyak beritanya bahwasanya di Kementerian Sosial ini dirjennya itu dibagi menjadi 3. Nah, penerima manfaat bantuan PKH dan sembako atau BPNT ini dibagi menjadi 3 dirjen ini, 3 golongan ini. Yang pertama itu di Dirjen
rehabilitasi sosial. Nah, ini di sini meliputi KPM PKH dan KPM BPNT yang di situ lansia yang tunggal, kemudian disabilitas tunggal juga. Bahkan di situ juga anak yatim piatu masuk di situ kayaknya. Kemudian yang golongan kedua adalah Linjamsos, pelindungan jaminan sosial. Nah, itu di Dirjen kami ya, di PKH. Nah, ini KPM PKH dan KPM BPNT yang masuk usia kepala keluarga lebih dari 40 sampai 60 tahun. Nah, dan kemudian lansia atau disabilitas yang masih punya keluarga, dalam kakaknya masih ada keluarganya. Ini masuk perlindungan jaminan sosial. Kemudian yang ketiga, golongan ketiga adalah Daihasos, pemberdayaan sosial. Nah, yang namanya Daihasos ini, pemberdayaan sosial ini nanti fungsinya atau tugasnya ini ya untuk pemberdayaan. Ini biasanya untuk kewirausahaan. Nah, yang di dalam Dirjen ini adalah KPM PKH dan KPM BPNT yang kepala keluarganya usianya 40 ke bawah. Nah, ini karena dianggap masih bisa bekerja dan produktif usia segitu ya. Jadi, yang dipastikan nanti akan lanjut itu ya di perlindungan jaminan sosial. Yang usia kepala keluarga KPM itu 40 hingga 60 dan lansia dan disabilitas yang masih ada dalam keluarga. Kemudian untuk dua golongan ini, yang lansia tunggal, disabilitas tunggal, kemudian yang usia kepala keluarga 40 ke bawah, nah ini masih belum pasti ya. Jika aturannya sudah diberlakukan, mungkin nanti akan secara perlahan, itu nanti akan dikasih modal usaha dan pelatihan-pelatihan tertentu untuk nanti dijadikan target graduasi. Tapi ini masih kemungkinan ya di tahun 2023 itu jika mulai diberlakukan terkait peraturan Menteri Sosial tersebut. Tapi jika belum diberlakukan ya kemungkinan ya masih dapat di dua golongan ini. Jadi yang dipastikan akan terus lanjut itu ya di Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial tadi. Usia 40, 60, kemudian lansia dan disabilitas yang masih dalam keluarga. Terkait yang dua golongan ini, nah ini bisa iya bisa tidak ya. Tergantung peraturan Menteri Sosial itu nanti berlakunya mulai kapan, mungkin di tahap triwulan 1 atau mungkin triwulan 2 atau mungkin di triwulan ketiganya. Nah itu ya Sobat YouTube, yang pasti nanti yang walaupun KPM tersebut usianya 40 tahun ke bawah, tapi kalau KPM tersebut ternyata ekonominya sudah kuat, sudah kaya, atau mungkin ada yang sudah meninggal, nah itu ya tetap akan ditidaklayakkan di SIKNJ dan yang pasti tidak cair lagi di tahun 2023. Jadi tidak hanya faktor usia tadi, tapi terkait mengenai statusnya di DTKS, di SIKNJ ini. Apakah sudah kaya, ditidaklayakkan, kemudian ditidaklayakkan karena meninggal, atau mungkin terdeteksi PNS, TNI, Polri. Nah itu ya beberapa alasan tadi itu bisa dijadikan tidak layaknya KPM tersebut atau tidak lanjutnya KPM tersebut untuk mendapatkan bantuan sosial lagi di tahun 2023. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.